Kita mengatakan sunnah, kemudian dengan mudahnya bid'ah. Ya, tidak begitu. Kita menjadi setelah belajar tentang sunnah, setelah belajar tentang bid'ah, kita bukan orang yang mudah menghukumi saudaranya. Ya, ternyata banyak yang belum kita tahu sehingga kita mengatakan bid'ah. Jangan begitu. Bahkan ada yang berani sekali membid'ahkan saudara kita. Hari ini katakanlah diantaranya adalah saudara-saudara dari Nahdien misalnya. Wah, ahlul bid'ah itu. Tidak bisa. Tidak bisa kita mengatakan saudara-saudara kita dari Nahdien, katakanlah sering mungkin berbeda dengan kita, langsung kita katakan ahlul bid'ah. Tidak bisa. Ya. Kalau melaksanakan sedikit fikih yang berbeda dengan kita, bukan berarti orang itu menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang senang mentaktil, orang-orang yang senang mentahrif, orang-orang yang mentamsil, mentakifkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Itu begitu. Wa kallamallahu Musa taklima, ditahrim menjadi wa kallamallahu Musa taklima. Ini ahlul bid'ah. Insyaallah saudara-saudara kita di Nahdien, Nahdlatul Ulama, ya, tidak ada. Allahnya masih sama dengan kita. Nabinya masih sama dengan kita, Al-Qur'annya masih sama dengan kita, hadisnya masih sama dengan kita, nabinya sama dengan kita. Cuman kita kadang tidak pakai kunut, mereka hampir tiap hari pakai kunut. Apakah itu menjadi ahlul bid'ah? Tidak bisa. Oke, jadi kita di dalam belajar nanti ketika kita tahu sunnah, tahu bid'ah, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih luwes. Oh iya wis, nek memang anak dasari wis ngono dilakoni. Jadi nyaman. Ora padudon terus ujarku ket minyen tekan arep mati. Anane plerak. Ya, padahal sama-sama itu adalah saudara kita, kita saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala idzan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam matutin. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah, ilmu-ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai materi tanda kenabian,
Berikutnya adalah tentang sunnah Nabi. Nah, ini yang sering sekali kita akan menyampaikan dan cukup panjang. Dan insya Allah nanti mungkin saya akan menyampaikan tentang, karena sudah nyampe sunnah, tentunya lawannya adalah bid'ah. Tidak bisa sunnah itu kemudian tidak disandingkan dengan bid'ah. Tauhid juga dibandingkan dengan syirik. Ya, jadi kesyirikan bahas tentang tauhid, harus bahas tentang kesyirikan. Bahas tentang sunnah, kita juga akan bahas tentang bid'ah. Kenapa? Supaya kita kenal dan tidak menjadi orang egois. Ya, kita mengatakan sunnah, kemudian dengan mudahnya bid'ah. Ya, tidak begitu. Kita menjadi setelah belajar tentang sunnah, setelah belajar tentang bid'ah, kita bukan orang yang mudah menghukumi saudaranya. Ya, ternyata banyak yang belum kita tahu sehingga kita mengatakan bid'ah. Jangan begitu. Bahkan ada yang berani sekali membid'ahkan saudara kita. Hari ini katakanlah diantaranya adalah saudara-saudara dari Nahdien misalnya. Wah, ahlul bid'ah itu. Tidak bisa. Tidak bisa kita mengatakan saudara-saudara kita dari Nahdien, katakanlah sering mungkin berbeda dengan kita, langsung kita katakan ahlul bid'ah. Tidak bisa. Ya. Kalau melaksanakan sedikit fikih yang berbeda dengan kita, bukan berarti orang itu menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang senang mentaktil, orang-orang yang senang mentahrif, orang-orang yang mentamsil, mentakifkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Itu begitu. Wa kallamallahu Musa taklima, ditahrim menjadi wa kallamallahu Musa taklima. Ini ahlul bid'ah. Insyaallah saudara-saudara kita di Nahdien, Nahdlatul Ulama, ya, tidak ada. Allahnya masih sama dengan kita. Nabinya masih sama dengan kita. Al-Qur'annya masih sama dengan kita. Hadisnya masih sama dengan kita. Nabinya sama dengan kita. Cuman kita kadang tidak pakai kunut, mereka hampir tiap hari pakai kunut. Apakah itu menjadi ahlul bid'ah? Tidak bisa. Oke, jadi kita di dalam belajar nanti, ketika kita tahu sunnah, tahu bid'ah, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih luwes. Oh iya, nek memang anak dasari ngoten dilakoni, jadi nyaman. Ora padudon terus ujarku ket minyen tekan arep mati, anane plerak. Ya, padahal sama-sama itu adalah saudara kita, kita saudara mereka. Tapi hari ini, Masya Allah, sing klambi lorengi paling akeh, kuwi sing paling kuat, ketone sing paling bener. Hari ini seakan begitu, dan itu terjadi. Dan alhamdulillah tidak di ormas Islam, tapi ormas dunia. Jadi apa? Big Jaya sama PP, Pemuda Pancasila. Rebutan apa? Enggak, rebutan lahan. Tapi kita mudah-mudahan tidak begitu. Beda, tapi tidak menjadi pertengkaran. Mudah-mudahan kita sudah semakin dewasa. Ya, kita di masjid ini, wah ini masjid Muhammadiyah. Boleh enggak apa-apa. Orang NU boleh enggak? Boleh. Orang SI boleh. Kenapa? Yang disembah sama. Ya, di pengelolaannya saja. Wah, itu masjid mana? Itu masjid NU. Masjid NU. Orang Muhammadiyah boleh masuk enggak? Boleh. Jadi organisasi di zaman Nabi enggak ada. Coba. Jangan pernah ada di zaman Nabi organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Ada di zaman Nabi? Enggak ada. NU ada di zaman Nabi? Sejak kapan itu ada? Sejak kapan kira-kira itu ada? Ada Muhammadiyah 1912, NU 1926. Berarti baru-baru kemarin, akhir zaman. Sudah 1000 lebih tahun ditinggalkan Nabi baru muncul. Sehingga kita tidak usah jadi orang yang menjadi orang yang paling benar. Tidak. Maka kita sampaikan sunnah, nanti kita sampaikan bid'ah. Sehingga kita sekali lagi menjadi orang yang paling toleran terhadap saudaranya, gitu ya. Oh ya, ada dasarnya, ada monggolah. Meskipun lemah, itu urusan dia dengan
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak katakan, bid'ah rika, sesat rika. Tidak bisa begitu. Bu Bapak, kita akan sampaikan sunnah. Cuman saja nanti kita akan mungkin mulai menggunakan papan tulis lagi nggih ke depannya. Kita akan sampaikan yang pertama, pengertian secara lughah. Sunnah niku napa? Oh, ini kasih tukaran dilakoni, bareng takoni sunnah niku napa? Ya sunnah, sing penting sunnah. Ini penegak sunnah. Ada yang mengatakan ini ahlu sunnah wal jamaah, penegak sunnah, pengajian sunnah, dan sebagainya. Hari ini kan banyak sekali kan orang-orang mengklaim dirinya itu sunnah. Pertanyaannya, apa itu si sunnah? Ini sunnah ya pokoknya sunnah lah. Makin ini sholat sunnah? Enggak. Apakah sunnah itu yang seperti itu?